Halo, nama saya Rigar Kananta, seorang mahasiswa manajemen dari Universitas Cyber Asia. Dan kali ini saya ingin berbagi pandangan kritis terkait kondisi ekonomi Indonesia setelah melewati 7 bulan pertama di tahun 2026. Sekilas saja, kalau kita membaca judul beritanya, ekonomi kita terlihat sangat baik. Tapi, kalau kita bedah satu persatu datanya, banyak hal yang janggal yang sepatutnya harus kita khawatirkan. Mari kita mulai dari angka yang paling sering dibanggakan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama 2026, naik 4,87% di periode yang sama tahun lalu. Kelihatannya bagus, tapi menurut saya angka ini agak menipu kalau tidak dibaca dengan hati-hati. Pertumbuhan ini didorong besar oleh konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81% dan momentum musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, dan hari libur besar lainnya. Artinya, ini bukan pertumbuhan yang lahir dari kekuatan ekonomi yang solid, melainkan dari suntikan belanja pemerintah dan siklus tahunan. Buktinya, secara keseluruhan, kuartal ekonomi kita justru terkontraksi 0,77% dibanding kuartal keempat 2025. Bagi saya, ini alarm bahwa fondasi pertumbuhan kita masih rapuh. Dan kita perlu menunggu data dari kuartal kedua untuk tahu apakah tren ini bisa bertahan tanpa bantuan musiman yang tadi. Yang membuat saya lebih khawatir adalah bagaimana kondisi di level rumah tangga justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan narasi pertumbuhan tinggi yang tadi. Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen turun dari 127 pada Januari menjadi 117,8 pada Juni 2026. Yang lebih menarik, porsi pendapatan masyarakat yang dipakai untuk konsumsi naik dari 72,3% menjadi 73%, sementara porsi yang ditabung justru turun dari 17,5 menjadi 17%. Bagi saya, sebagai mahasiswa manajemen, ini sinyal klasik ya, bahwa masyarakat sedang menggunakan tabungannya pelan-pelan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Bukan karena makin sejahtera, ini juga selaras dengan data Bank Indonesia terkait indeks penjualan real yang terkontraksi 3,9% secara tahunan pada Mei 2026. Jadi, sementara angka pertumbuhan nasional terlihat tinggi di atas kertas, denyut ekonomi real kita justru makin melemah. Kondisi ketenagakerjaan juga tidak bisa diabaikan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 32.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari sampai Juni 2026, angka yang cukup mengkhawatirkan. Dengan Jawa Barat menyumbang porsi terbesar. Memang jumlah ini masih lebih rendah ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tapi lonjakan hampir 9.000 orang hanya dalam 1 bulan terakhir menurut saya adalah tren yang harus terus dipantau dan diperhatikan, bukan dianggap selesai hanya karena masih lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sekarang mari kita bicara soal rupiah dan pasar modal, karena disinilah menurut saya persoalan tata kelola mulai terlihat jelas. Rupiah melemah lebih dari 8% sejak awal tahun, bahkan sempat menyentuh level terlemah sepanjang masa di angka 18.170 rupiah per dolar Amerika pada awal Juni 2026. Yang menarik, Econom Center of Reform of Economics, Satria Remli, memperkirakan sekitar 60-70% tekanan terhadap rupiah justru berasal dari faktor domestik, bukan dari luar. Ini artinya pelemahan rupiah bukan semata-mata karena perang Timur Tengah yang terus digembar-gemborkan oleh pemerintah, kebijakan bank sentral negara lain, ataupun yang lebih banyak dipicu oleh persoalan di dalam negeri kita sendiri. Tambah lagi, pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada akhir Juli kemarin menambah ketidakpastian soal arah kebijakan dan independensi bank sentral ke depannya bagaimana. Bagi saya, stabilitas kelembagaan seperti ini seharusnya menjadi prioritas karena pasar sangat sensitif terhadap sinyal ketidakpastian semacam ini. Hal serupa terjadi di pasar saham. Meski indeks harga saham gabungan sempat menguat 10% sepanjang Juli, sepanjang tahun 2026 ini,
Indeksnya masih melemah sekitar 28% dibanding akhir 2025, yang menurut saya lebih serius dari sorotan MSCI yang sempat membekukan sementara perubahan indeks saham Indonesia karena mempertanyakan transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. Sampai sekarang status Indonesia masih dalam evaluasi hingga November 2026, masih belum aman, dengan risiko turun dari kelas emerging market menjadi frontier market. Ini bukan sekedar angka indeks yang naik turun, tapi soal kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal kita. Dan terakhir soal harga energi, meski Pertamina menurunkan sejumlah harga bahan bakar non-subsidi pada Juli 2026, harga tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan akhir 2025. Pertamax contohnya masih lebih mahal Rp3.500 per liter dibanding Desember tahun lalu. Ini menurut saya menambah tekanan pada daya beli masyarakat yang sudah melemah tadi, terutama bagi kelas menengah yang tidak bisa menikmati subsidi Pertalite ataupun solar. Kalaupun saya simpulkan, ada jurang yang cukup lebar antara angka pertumbuhan yang dipamerkan di permukaan dengan kondisi real yang ada di masyarakat, terutama data-data yang disampaikan oleh pemerintah. Pertumbuhan tinggi ditopang belanja pemerintah dan musim libur, sementara di saat yang sama daya beli makin melemah, tabungan masyarakat makin menipis, makin terkuras, penjualan retail terkontraksi, dan pemutusan hubungan kerja makin meningkat. Tambah lagi ketidakpastian kelembagaan di Bank Indonesia dan sorotan tata kelola pasar modal dari MSCI. Menurut saya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka-angka saja pertumbuhan per kuartal, tapi perlu serius membenahi daya beli masyarakat dan menjaga kredibilitas kelembagaan ekonomi kita. Dan itu tadi pandangan saya soal ekonomi di Indonesia semester pertama tahun 2026. Semua data yang saya sampaikan bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, MSCI, Pertamina, serta pandangan ekonom Center of Reform on Economic Indonesia. Jika teman-teman ada pendapat lain, silahkan berkomentar. Terima kasih.